Halo teman-teman, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Wah, pekan pembuka Serie A kali ini benar-benar penuh kejutan dan intensitas kan? Sebagai analis, melihat sang juara bertahan main di laga perdana itu, wah, wajib hukum ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas kemenangan meyakinkan, tapi penuh dinamika dari Inter Milan atas tim promosi Monza di San Siro. Kita nggak cuma sekedar lirik papan skor akhirnya ya, kita bakal bongkar prosesnya sampai ke akar. Jadi siap-siap, karena ada banyak banget pelajaran taktikal seru yang bisa kita ambil di sini. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Gimana caranya Inter menghancurkan Monza cuma dalam waktu 15 menit? Kalau kalian cuma lihat skor akhir 4-1 kelihatannya kayak kemenangan gampang banget di atas kertas. Tapi tunggu dulu, kalau kalian nonton langsung, kalian pasti tahu kalau Inter ini sempat benar-benar keteteran di babak pertama. Yang bikin laga ini jadi sebuah masterclass taktikal adalah reaksi luar biasa dari sang juara bertahan setelah turun minum. Mereka membongkar pertahanan lawan dengan sangat kejam dalam waktu yang super singkat. Yuk kita lihat gimana awalnya. Bagian pertama, awal yang sempurna untuk sang juara. Dan wow, mereka langsung tancap gas. Baru masuk menit ke-6, Andi Diouf ngasih umpan tarik manis yang langsung dieksekusi dengan sempurna sama Hakan Çalhanoğlu. Tembakan geledek dari jarak 25 yard ini nggak menyisakan ruang sedikit pun buat kiper Samuel Pizzinacco untuk bereaksi. Saking cepat dan mematikannya, kalau kalian duduk di tribun San Siro waktu itu, pasti mikirnya laga ini bakal jadi pertandingan santai buat Nerazzurri. Gol kilat ini kerasa kayak menyiapkan panggung buat pesta gol sejak menit awal. Tapi, mari kita masuk ke bagian kedua, kejutan babak pertama Monza. Coba kita perhatikan perubahan drastis di lapangan. Di 6 menit pertama, Inter main dengan tempo super tinggi, pressing ketat di garis depan, dan menguasai bola secara absolut. Tapi anehnya, setelah unggul bukannya menjaga tekanan buat cari gol kedua, skuad Christian Cifu ini malah menurunkan gigi. Mereka bikin keputusan fatal dengan main agak mundur. Dan ya kelihatannya kayak bersantai. Dengar ya, di sepak bola modern, ngasih ruang dan mengundang tekanan dari tim yang baru promosi, apalagi timnya Ivan Juric yang terkenal militan, itu sama aja mengundang bencana. Dan benar aja, bencana itu datang di menit ke-29. Gustavo Varela membuktikan kenapa Monza sama sekali nggak bisa diremehkan. Ingat, ini bukan sekedar gol keberuntungan. Varela nunjukin kekuatan fisik yang gila banget buat nahan Manuel Akanji, back yang kita tahu super tangguh, terus dia berputar menjauh, dan melepaskan finishing indah ke sudut jauh gawang. Habis itu, Monza bahkan nyaris cetak gol lagi lewat Varela dan Mathis Mold sebelum turun minum. Momentum benar-benar berbalik 180 derajat. Monza yang awalnya tertekan, tiba-tiba main penuh percaya diri. Nah, sekarang kita masuk ke momen kuncinya. Bagian ketiga, ledakan krusial 15 menit. Coba perhatikan rentetan waktu ini baik-baik. Ini bukti nyata betapa kejamnya sebuah tim bermental juara. Cuma 3 menit setelah babak kedua dimulai, tepatnya di menit 48, Piotr Zielinski mengembalikan keunggulan. 7 menit kemudian, di menit 55, Francesco Pio Esposito menambah skor. Dan puncaknya, 8 menit setelah itu, menit 63, Jan Bisek langsung mengunci pertandingan. Dalam rentang waktu cuma 15 menit waktu aktif, Inter menghancurkan semua harapan yang susah payah dibangun Monza di babak pertama. Eksekusi yang sangat klinis yang menghancurkan mental lawan secara instan. Poin krusialnya ada di sini nih. Sebagai analis, yang bikin saya kagum bukan cuma seberapa banyak golnya, tapi variasinya. Bayangkan, mulai dari tembakan jarak jauh Çalhanoğlu, terus pemanfaatan bola muntah oleh Zielinski dari hasil tinjuan kiper yang menepis umpan silang di Marco. Belum lagi gol spektakuler pakai sentuhan backheel dari Esposito, dan ditutup dengan tembakan keras dari luar kotak penalti oleh Bisek. Variasi serangan ini jelas nunjukin kalau Inter nggak cuma bergantung sama satu skema penyerangan. Mereka punya banyak dimensi untuk membongkar pertahanan lawan. Kita lanjut ke bagian keempat, kedalaman skuad Nerazzurri menjadi penentu. Kita harus angkat topi buat manajemen in-game dari Christian Cifu di sini. Di menit 54, dia ngambil keputusan berani, menarik keluar 2 pilar utama, Lautaro Martinez dan si pencetak gol pertama Hakan Çalhanoğlu. Secara logika, menarik pemain bintang itu bisa memperlambat ritme permainan kan? Tapi tebak apa yang terjadi? Cuma 1 menit setelah pergantian, Esposito yang baru masuk lapangan langsung cetak gol backheel yang luar biasa tadi. Menarik pemain kunci ternyata nggak bikin Inter kendor. Keputusan ini justru menyuntikkan energi segar yang dampaknya langsung terasa di papan skor. Jadi, mari kita rangkum 3 kunci taktikal dominasi Inter di babak kedua ini.
Pertama, mereka belajar dari kesalahan. Mereka nggak mau lagi duduk santai dan bertahan setelah unggul. Kedua, mereka super reaktif dan tanpa ampun, langsung menghukum kesalahan kiper Monza yang gagal meninju bola dengan sempurna, berbuah gol Zielinski. Ketiga, pergantian pemain dipakai dengan sangat cerdas buat menjaga tempo supaya tetap tinggi. Inilah yang kita sebut sebagai mentalitas tim juara sejati. Oke, kita beralih sebentar. Bagian kelima, drama sengit Udinese versus Como. Beda cerita dengan laga Inter yang meledak di babak kedua. Pertandingan yang satu ini benar-benar ketat dan berimbang dari awal sampai akhir. Arusnya sangat kompetitif. Udinese unggul duluan di menit ke-29 saat Hassane Camara dengan cerdas lolos dari jebakan offside buat menuntaskan umpan Jurgen Ekkelenkamp. Tapi Como merespons dengan sangat gigih. 9 menit memasuki babak kedua, Tassos Douvikas mencetak gol balasan lewat sebuah follow-up yang tajam setelah peluang awalnya sempat ditepis. Ngomongin soal Douvikas, ada satu angka penting yang wajib kalian tahu. 4. Tassos Douvikas sekarang sudah mencetak 4 gol di 4 pertandingan tandang terakhirnya di Serie A. Buat seorang striker, konsistensi mencetak gol di kandang lawan itu adalah indikator nyata dari kualitas dan ketajaman mental yang luar biasa. Pastikan kalian pantau terus statistik pemain ini musim ini. Dan laga ini, berhentinya nggak dengan tenang sama sekali. Menit-menit akhir berubah jadi kekacauan total. Kiper Udinese, Maduka Okoye, emang tampil brilian dengan beberapa penyelamatan krusial. Tapi pas masuk masa injury time, kedua tim benar-benar nyaris saling membunuh. Idrissa Gueye membuang peluang emas dari jarak yang super deket, cuma 6 yard. Dan gak lama setelah itu, tendangan Jacobo Raymond dari Como sukses membetur Mister Gawang, menggagalkan peluang skuad asuhan Cesc Fabregas buat bawa pulang 3 poin penuh. Asli, ini sepak bola dalam intensitas paling gila. Nah, itu dia akhir dari bedah taktik kita hari ini. Dari hasil imbang yang menegangkan di Udine, sampai ledakan babak kedua Inter di San Siro, ada satu pertanyaan provokatif yang mau saya lempar buat kalian renungkan. Apakah keputusan Inter buat bersantai di babak pertama tadi itu sebenarnya menunjukkan celah kerentanan yang bisa dimanfaatkan lawan ke depannya? Ataukah respons kilat 15 menit mereka malah mengirimkan pesan ke seluruh Serie A kalau mereka itu benar-benar nggak tersentuh? Coba kalian pikir-pikir lagi, dan mari kita pantau bareng-bareng gimana musim ini berjalan. Terima kasih banyak udah gabung di sesi analisis taktikal ini. Sampai jumpa di bedah formasi berikutnya.